Ini kita hari ini ada penemuan nih dari Putra Jabar, dari Bogor, yaitu bahan bakar yang bersumber dari limbah pertanian. Betul. Besok MOU dan mulai minggu depan sudah produksi dengan skala kecil dulu. Selamat pagi dan salam jumpa di edisi kali ini. Anda sedang menikmati Kata Redaksi. Ini adalah acara baru kami dari RRI, khususnya di kanal digital, menghadirkan analisis redaksi dengan pendekatan jurnalistik. Pada hari ini tentu kami ingin menyampaikan kepada Anda bahwa Anda bisa menikmati konten kami ini di YouTube RRI Bogor Official, dan tentu beberapa potongan dan juga beberapa petikan dari hasil analisis ini bisa Anda dengarkan dan bisa tonton di Instagram kami @RRI Bogor Official dan juga di sosial media dan platform lainnya. Juga Anda bisa akses di aplikasi kami di RRI Digital, bisa Anda unduh di Play Store maupun di App Store. Hari ini kita akan menyoroti atau analisis redaksi kami untuk edisi kali ini menyoroti mengenai kemunculan bahan bakar nabati yang cukup fenomenal karena lokusnya berada di wilayah Bogor, tepatnya di Jonggol. Bahan bakar nabati bernama Bobibos yang dalam minggu-minggu terakhir ini cukup menjadi perhatian karena sempat viral di sosial media. Tentu hal itu cukup menggembirakan karena sekali lagi yang menjadi sorotan kami adalah Indonesia sudah begitu lama menginginkan atau merindukan bahan bakar alternatif ketika Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri untuk bidang energi, atau bahasa yang kita kenal dengan kedaulatan energi. Dan inilah beberapa fakta redaksi yang coba kami sampaikan untuk Anda dalam Kata Redaksi edisi kali ini. Bobibos lahir, kedaulatan negara Indonesia, khususnya di bidang energi, hadir. Saya Maulana Sarto, hadirkan informasi berikut ini. Anda masih bersama kami di Kata Redaksi dan tentu bicara soal kedaulatan energi Indonesia akan kita munculkan dalam beberapa fakta mulai dari sejarahnya. Kalau kita lihat di sini sejarah energi baru terbarukan serta konservasi energi dalam catatan kami adalah khususnya pada akhir tahun 1979, di mana istilah EBTKE mulai resmi digunakan dalam kebijakan negara. Mungkin istilah itu baru bagi kita sekarang. Atau mungkin Anda yang lahir di atas tahun 80-an menganggap itu hal baru. Tapi faktanya misalnya Indonesia itu sudah mengenal mengenai energi baru terbarukan selama 45 tahun. Namun istilah EBTKE bukan istilah sembarangan sebenarnya. Karena sebenarnya di tahun 78 Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menghadirkan perdebatan dan pemikiran global soal itu. Puncaknya pada konferensi PBB di Nairobi, Kenya pada tahun 1981. Akhirnya istilah itu disahkan dan Indonesia menjadi bagian dari pengesahan istilah tersebut. Pada saat itu tokoh-tokoh Indonesia yang turut hadir adalah Profesor Samaun Samadikun dan Dr. A.J. Suryadi. Dua tokoh energi bangsa ini mengusung gagasan energi bersih Indonesia di panggung-panggung global. Kemudian kalau kita lihat perkembangannya saat ini, negara-negara di dunia memang sedang berlomba-lomba untuk mencari energi alternatif selain energi fosil. Kita tahu Indonesia sudah meratifikasi atau sudah mendeklarasikan akan phase off dari fosil pada tahun 2060. Namun negara-negara di dunia hari ini, coba kita lihat misalnya, kalau kita hari ini sedang hype sekali dengan teknologi energi listrik atau mobil listrik atau EV, sebenarnya China sudah memulai dan menjadikan itu sebagai industri utama mereka. Makanya produsen-produsen otomotif asal China berhasil memasarkan produk mereka ke dunia termasuk di Indonesia. Pasti Anda tahu beberapa brand yang memang cukup familiar. Diikuti dengan Vietnam misalnya. Tapi China sudah pada level menjadikan itu sebagai energi utama hari ini. Mereka ingin menggantungkan energi listrik sebagai energi mereka. Kemudian kita lihat misalnya Brazil. Secara kontur Brazil itu sama dengan Indonesia karena sebenarnya Brazil adalah negara subtropis. Bahwa kekayaan nabati
dan floranya mirip dengan Indonesia. Dan mereka juga berkomitmen untuk mengembangkan biofuel. Jadi Indonesia dan Brazil punya kontur yang sama. Jadi Brazil juga mengembangkan energi tersebut. Kemudian kita lihat Jepang, negara tetangga yang cukup tinggi dengan teknologi, khususnya otomotif. Kita pasti tahu brand-brand Jepang paling banyak ada di Indonesia, mungkin juga di dunia termasuk di Amerika. Mereka hari ini sudah concern pada hidrogen. Jadi Jepang sudah concern menggunakan BBM jenis hidrogen. Kemudian juga ada beberapa negara lain yang coba mengembangkan energi panas bumi, kemudian juga energi surya dan lain-lain. Dan rata-rata mereka memfokuskan energi tersebut pada sektor transportasi mereka. Jadi ada perkembangan sektor transportasi yang mereka miliki. Kalau Jepang kita sudah tahu mereka juga menggunakan nuklir untuk Shinkansen mereka dan beberapa negara lainnya. Baik, kita akan masuk dalam Bobby Boss sendiri. Jadi Bobby Boss ini tiba-tiba hadir dan menjadi satu komoditas yang banyak dibicarakan. Karena ini menarik, Bobby Boss itu adalah bahan bakar yang dibicarakan publik karena dianggap memberikan warna alternatif untuk kita. Kita tahu misalnya di akhir-akhir tahun 2025, banyak stasiun pengisian bahan bakar umum milik swasta yang sudah tidak lagi menjual BBM karena kehabisan kuota dan lain-lain. Dan itu menyebabkan Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan negara yang menjual BBM. Satu sisi memang baik, tapi satu sisi banyak juga yang mengatakan bahwa monopoli menjadikan pelayanan tidak baik. Tiba-tiba dari Jonggol, Jawa Barat, saat itu muncullah Bobby Boss yang diklaim bahan bakar yang menggunakan bahan baku nabati. Jadi kita nggak boleh salah dulu bahwa Bobby Boss tidak pernah mendeklar mereka sebagai bahan bakar minyak, tapi mereka adalah bahan bakar nabati. Jadi mereka itu berasal dari jerami yang diolah menjadi bioetanol. Secara teknis begitu. Tapi saya coba langsung menanyakan ini kepada penemu Bobby Boss atau CEO dari Bobby Boss itu sendiri, yaitu Ikhlas Tamrin. Jadi Ikhlas Tamrin itu mengatakan bahwa 3.000 liter bahan bakar berbasis nabati membutuhkan sekitar 9.000 ton jerami atau setara 1 hektar sawah padi. Jadi Anda bayangkan nih kalau kita bicara soal jerami, sawah padi dan lain-lain di Indonesia itu di mana-mana lah. Di pinggir jalan kita masih bisa lihat dan sebagainya. Dan rupanya itu adalah bahan bakar pembuat Bobby Boss. Nah, keterangan yang lain juga disampaikan oleh Chief Executive Officer atau CEO PT Inti Sinergi Formula, Pak Mulyadi yang juga legislator, asal Kabupaten Bogor juga. Sekarang ada di Komisi 11 dari partainya Pak Presiden, Partai Gerindra. Ia mengatakan bahwa limbah batang kering dan tanaman padi juga bisa diekstraksi. Nah, ekstraksi serum dan alat yang digunakan adalah alat buatan anak bangsa sendiri. Jadi ada yang menarik dari perbincangan itu. Sebenarnya teman-teman seperti Ikhlas Tamrin dan teman-teman yang lainnya di Bobby Boss sempat ditawari berpindah ke warganegaraan. Salah satu negara yang menginginkan mereka adalah Brazil. Karena kita tahu tadi di awal saya sampaikan, Brazil dan Indonesia memiliki kontur yang mirip. Mereka juga fokus pada bioetanol. Namun, sekali lagi bahwa mereka melakukan riset ini selama 10 tahun. 10 tahun dilakukan riset sehingga mereka benar-benar hari ini yakin dan menghadirkan itu sebagai sebuah komoditas alternatif. Dan sudah dicobakan ke motor, roda 2, kemudian ke mobil bermerek Alphard. Jadi Anda tahu spesifikasi mesinnya, kemudian ke Nissan Navara. Jadi itu diesel. Jadi bisa dipakai dimanapun. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya kualitas, tentu pertanyaan warga masyarakat adalah soal kualitasnya. Jadi kualitasnya itu sejauh apa? Jadi saya coba konfirmasi ini juga dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa bahan bakar minyak atau bahan bakar nabati, sekali lagi, bahan bakar nabati Bobby Boss itu setara dengan RON 98 dan sudah mendapatkan sertifikasi dari Lemigas. Artinya, secara kapasitas dan secara komoditas produksi, ini sudah sangat layak. Tinggal tentu kita menunggu soal kapan dijual. Itu nanti pembahasan di sesi selanjutnya. Coba kita lihat misalnya di sosial media juga kita tangkap misalnya yang terakhir adalah Gubernur Jawa Barat nih, KDM, Kang Deddy Mulyadi, yang akhirnya tertantang untuk membuktikan sendiri keampuhan dari Bobby Boss.
Akhirnya beliau mengundang teman-teman dari Bobby Boss untuk mencoba pada mesin traktor sawah dan bersepakat pada saat itu, nanti di grafisnya kami akan munculkan videonya, bahwa dia akan membuka dan mempelopori dan membiayai sendiri pengadaan dari Bobby Boss sendiri. Jadi nggak ada masalah sebenarnya pada saat uji coba dengan menggunakan traktor-traktor di sawah. Nah itu dari sisi penggunaan sawah. Tentu orang akan men-challenge lagi dengan bagaimana Bobby Boss dicoba di kendaraan yang sesungguhnya. Kabar baik juga datang rupanya. CEO dari atau pemilik pendiri dari Prima Jasa Group, Pak Amir Mahfud, juga mengatakan bahwa setelah mencoba ini, dia merasa bahwa ini low emission, zero emission, nggak ada bau, dan akan mencoba Bobby Boss ini di kendaraan milik Prima Jasa, di mana ada sekitar 40 unit bus yang dari dan menuju bandara. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa cukup banyak pihak yang mensupport Bobby Boss sebagai bahan bakar alternatif. Jadi sampai di situ memang kita harus lihat bahwa sebenarnya ini adalah pertaruhan di mana apakah bahan bakar alternatif ini yang menjadi momentum untuk kita akhirnya bergerak ke depan, atau justru memang sekali lagi dalam tanda kutip akan ada permainan lainnya yang menyebabkan karya-karya anak bangsa susah untuk bersaing dan menjadi komoditas yang dijual layak di masyarakat. Sekali lagi bahwa kemunculan Bobby Boss tentu ada pro kontra. Nah, salah satu pihak yang tentu harus ditanyakan responnya soal Bobby Boss itu adalah pemerintah lewat Kementerian SDM. Saya coba cari data di redaksi kami pada tanggal 10 November 2025. Kementerian SDM menegaskan belum ada sertifikasi resmi terhadap bahan bakar baru yang disebut Bobby Boss. Padahal tadi disampaikan Lemigas sudah mengeluarkan sertifikasinya. Nanti di grafik saya akan tampilkan dokumen pengeluaran sertifikasinya. Kemudian juga Dirjen Migas Kementerian SDM, Laude Sulaiman menyampaikan bahwa pengujian bahan bakar di laboratorium migas tidak otomatis berarti produk tersebut telah disetujui. Namun Laude menjelaskan setiap inovasi bahan bakar harus melalui proses uji teknis panjang memastikan kelayakan dan kualitasnya. Pengujian dilakukan secara menyeluruh mulai dari oksidasi mesin hingga evaluasi lanjutan sebelum suatu bahan bakar dinyatakan layak digunakan. Anda bisa berikan komentar Anda di kolom komentar. Apakah statement ini mengandung maksud menghalangi produksi Bobby Boss sebagai alternatif dengan tidak menjatuhkan bisnis migas di Pertamina misalnya sebagai bisnis utama, atau justru memang ini murni sebuah pertanyaan aja? Anda bisa berikan komentar soal itu. Tapi konfirmasi saya nggak berhenti di Dirjen SDM. Saya coba untuk mencari informasi mengenai bagaimana respon dari Direktur Utama Pertamina. Direktur Utama Pertamina, yaitu Simon Aloysius Mantiri, menanggapi santai. Jadi berbeda nih responnya. Pak Aloysius atau Sony Aloysius Mantiri itu lebih santai menanggapi. Karena Pertamina menganggap Bobby Boss itu bukan saingan. Tapi harusnya dilakukan kolaborasi terhadap kondisi itu. Jadi ini dua hal yang muncul di publik hari ini. Tapi sekali lagi, harusnya sih memang publik yang harus menjadi prioritas utama. Apakah Indonesia akan berdaulat secara energi dengan memberikan energi alternatif yang baik atau tidak? Nah ini memang menjadi perdebatan. Tapi sekali lagi bahwa fakta menunjukkan anak bangsa bisa menciptakan bahan bakar alternatif, itu layak untuk disupport menurut sikap redaksi kami. Artinya apapun itu, maka berikan challenge dengan cara yang sportif dan lain-lain, itu menjadikan bahan bakar kita memang punya alternatif. Toh kita juga pengen misalnya harganya murah misalnya, setengah dari harga fosil, atau mungkin lebih murah, itu menjadi impian warga kita semua. Tapi mungkin di kalangan terbatas dulu misalnya untuk transportasi, angkut barang, kemudian juga pengangkutan logistik dan sebagainya. Sehingga biaya logistik bisa ditekan. Tapi apapun itu kita harapkan mampu disupport. Tentu kehadiran Bobby Boss adalah angin segar bagi kedaulatan energi Indonesia. Itu catatan utama kami, apalagi Presiden Prabowo Subianto di tahun ini juga meresmikan pengembangan energi baru terbarukan di 15 provinsi. Artinya secara keputusan dan willing politik, Presiden Prabowo Subianto tahu betul bahwa negara ini membutuhkan energi alternatif low carbon, bahannya mudah, harganya murah. Itu yang menjadi penting.
Namun sebagian bahan bakar nabati, Bobby Boss sebagai sebuah komoditi umum dan komoditi bisnis sudah menyiapkan semua instrumen, sertifikasi, izin edar dan sebagainya. Tapi yang penting hari ini adalah pemerintah akan support penuh atau tidak bahan bakar ini. Kita punya sejarah yang tidak baik ketika ada alternatif energi dan biasanya tidak terlalu disupport karena kepentingan dan lain-lain. Tentu akan banyak analisis dari Anda yang menyatakan bahwa mungkin ini mafia dan sebagainya. Saya nggak mau masuk di level itu, tapi kalaupun ada, itu warning bagi mafianya. Tapi kalau tidak ada dan negara hadir dan tidak boleh takut oleh mafia apapun, maka kita tunggu juga aksi negara. Apakah negara mau mendukung produk ini dengan segala macam ketentuan yang harus dilewati, tetapi tetap mendukung, maju terus, atau negara akan kembali ke bisnis as usual, bisnis konvensional. Komentar bisa Anda berikan di catatan dan kata redaksi kami di edisi hari ini, sehingga ada masukan komprehensi bagi pemerintah dan kedaulatan energi ada di tangan anak bangsa. Kalau kita memulai kedaulatan lewat anak-anak bangsa hari ini, maka kita tidak bermimpi soal daulat secara energi dan punya generasi emas. Saya Maulana Estarto, sampai jumpa di kata redaksi edisi dan tema berikutnya.